Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama saya Dian Berlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sistem peradilan anak di Indonesia. Mungkin sahabat literatur hukum sekalian pernah mendengar atau menonton berita dari Metro TV yang memberitakan pemidanaan anak di Provinsi Papua, di mana anak tersebut berumur 9 tahun, kalau nggak salah kelas 3 SD, dipidana karena membunuh teman semainnya yang juga masih ada hubungan kerabat atau kekeluargaan dengan MD tersebut. Kemudian ada juga kita dengar anak berumur 18 tahun di Jawa juga dipidana karena membunuh begal yang akan membegal dirinya di taman bersama saat malam minggu bersama pacarnya. Nah, pemidanaan anak ini sahabat literatur hukum sekalian menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa anak tidak bisa dipidana, kemudian ada yang berpendapat bahwa anak juga bisa dipidana. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masalah pemidanaan anak di bawah umur. Namun sebelum kita lanjut video berikut ini, sebaiknya sahabat literatur hukum sekalian ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan dengan berita-berita terbaru atau pembahasan-pembahasan terbaru dari literatur hukum. Sahabat literatur hukum sekalian, berdasarkan berita tadi atau maraknya pemidanaan anak di bawah umur di Indonesia, makanya saya akan membahas sistem peradilan anak di Indonesia pada part 1 ya. Mungkin masih ada perkembangan berikutnya kita akan membahas. Terutama di sini kita akan membahas dengan judul bisakah anak di bawah umur dipidana. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, kita mengetahui ya bahwa anak ini dilindungi oleh Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B, di mana bunyinya setiap anak berhak untuk kelangsungan hidupnya, perkembangan hidupnya, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan terutama perlindungan hukum. Kemudian juga di dalam KUHP, yaitu pasal 45, menyatakan bahwa anak di bawah umur tidak bisa dipidana. Nah, kemudian mungkin sahabat literatur hukum bertanya, kenapa kalau memang tidak bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi hak konstitusi anak, kemudian dijabarkan lebih detail di dalam pasal 28B ayat 1. Nah, kita juga mungkin pernah mendengar beberapa anak, khususnya di seluruh provinsi saya rasa anak ini ada dipidana. Nah, kalau kita melihat bisakah anak dipidana, ya kita lihat ada pembatasan umur ya, ada mungkin melihat latar belakang anak ini dan mungkin juga melihat kasus apa yang menimpa anak-anak ini. Nah, kalau dilihat dari undang-undang dan sistem peradilan anak sekarang, bahwa anak di bawah umur itu bisa dipidana dengan kategori umur. Kalau dulu sebelum ada keputusan MK dulu umur 8 tahun sampai 12 tahun. Nah, kalau sekarang ini umur 12 tahun setelah ada keputusan MK yang menegaskan tentang perlindungan anak ini, yaitu anak yang bisa dipidana itu umur 12 tahun sampai 18 tahun dengan kategori-kategori tertentu. Nah,
Kalau anak di bawah umur 8 tahun itu tidak bisa dipidana. Kenapa? Karena apa yang ia lakukan itu dia tidak memahami. Ketika dia melakukan ini, sebabnya ini, jadi dia tidak memahami. Nah, kalau anak umur 12 tahun sampai 18 tahun, mungkin dia sudah memahami ketika dia melakukan ini yang bisa mengakibatkan orang lain meninggal. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa anak MD yang ada di Provinsi Papua yang gentol diberitakan oleh Metro TV waktu itu kalau tidak salah tahun 2011, karena kekurangtahuan atau hakim tidak mengakomodir keputusan-keputusan MK terbaru yang menyatakan bahwa anak bisa dipidana itu 12 tahun sampai 18 tahun. Kalau dia memegang undang-undang yang lama, jadi umur 8 sampai 12 tahun bisa dipidana, maka itulah mungkin dasar hakim memutuskan bahwa anak ini dipidana. Nah, kemudian ketika anak ini dipidana, ada kekeringanan? Tentu ada, karena menurut undang-undang juga bahwa anak yang dipidana itu separuh daripada ancaman maksimum diterapkan kepada pasal tersebut yang dikenakan kepada anak-anak ini. Nah, contohnya misalnya anak melakukan pembunuhan tadi ya, mungkin bisa diterapkan pasal 338 KUHP karena tidak ada perencanaan dan juga tidak ada penganiayaan. Nah, kalau ada penganiayaan bisa saja dilekatkan juga misalnya pasal 351 ke 4 yang menyebabkan penganiayaan menyebabkan orang lain meninggal. Nah, anak-anak seperti ini kan dia tidak memahami. Makanya anak di bawah umur 12 tahun menurut keputusan MK terbaru, anak umur di bawah 12 tahun tidak bisa dipidana. Nah, sementara MD yang di Papua ini umurnya 9 tahun. Cuma terlepas dari itu, kita akan membahas dalam kesempatan ini bisakah anak dipidana? Maka jawabannya bisa. Tergantung kategori umur dan kemudian pidana yang dilakukan ini apa gitu kan. Ketika dia pidana mati, maka maksimal anak ini harus menjalani hukuman 10 tahun, tidak bisa lebih dari 10 tahun. Kemudian kita melihat juga ada yang namanya asas ya. Asas ini bukan tergantung daripada anak, tapi untuk semua orang. Ada asas leg niminem coding et impossible ya. Artinya di mana undang-undang atau ketentuan undang-undang tidak memaksa orang untuk menjalankannya. Contoh pasal 44 KUHP yang menyatakan dan pasal 45 kemudian pasal 46 yang menyatakan orang melanggar pidana karena menjalankan tugas atau melaksanakan tugas negara. Contoh orang yang melakukan eksekusi mati, mungkin juga orang yang menembak penjahat, ini kan tidak dipidana. Kemudian anak di bawah umur tidak dipidana, kemudian juga orang gila. Jadi pasal 44 ini orang gila tidak bisa dipidana. Nah, ini yang dimaksud dengan asas ini. Nah, kalau kita melihat ke asas ini tidak bisa dipidana. Nah, tapi ada tetapinya, ketika pidana yang dilakukan oleh anak ini besar, misalnya pembunuhan, perampokan, nah ini karena pertimbangan-pertimbangan ini dipidana dengan hukuman separuh daripada orang dewasa. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, bisakah anak dipidana? Tentu jawabannya bisa, dengan kategori umur, kemudian dengan kategori kejahatan yang dilakukan. Namun yang harus digarisbawahi, pemidanaan terhadap anak adalah langkah terakhir dan pilihan terakhir. Artinya sudah tidak bisa dilakukan upaya-upaya lain lagi atau tidak bisa dibina lagi, maka dia dilakukan pemidanaan. Jadi dalam hal ini misalnya anak di bawah umur 12 tahun. Nah, ini dia melakukan pidana, kemudian polisi berhak memproses, dia tetap diproses oleh penyidik untuk mengetahui latar belakang anak ini melakukan pidana tersebut. Mungkin ada kurang pantauan dari orang tua, makanya terhadap pidana anak ini yang bersalah sebenarnya orang tua ya, tidak ada kontrol, tidak ada mungkin pengawasan terhadap anak.
Nah, jadi pihak penyidik memproses latar belakang anak ini, keterjadian seperti apa, motifnya seperti apa, kemudian menilai keluarganya, walinya atau pengakuannya atau bapak angkatnya apakah masih sanggup membina anak ini atau tidak. Ketika dia masih sanggup, maka pihak penyidik mengembalikan anak ini kepada orang tuanya dengan catatan kepada orang tua agar anak ini dibina dan dibimbing serta diawasi kegiatannya karena anak ini dalam kategori anak nakal. Nah, kemudian untuk anak yang 18 tahun ini, umur 12 tahun ke atas, misalnya dia melakukan pemerkosaan. Nah, kalau dia melakukan pemerkosaan, baik itu anak di bawah umur yang dia perkosa ataupun sebaya dia atau di atas, itu tetap dipidana. Kenapa? Kalau saya menilai secara psikologis, anak umur 12 tahun ke atas apalagi 17-18 sedang puber-pubernya, jadi dia melakukan pemerkosaan tersebut mempunyai motif dan tujuan yang disengaja dan diketahui akibatnya. Tapi kalau anak di bawah umur 12 tahun ke bawah, mereka tidak memahami apa yang dia lakukan itu. Memperkosa kan mungkin dia belum sampai tren ke sana ya, jiwanya, mentalnya belum mengerti dia tentang seksual ini. Jadi saya rasa anak yang seperti ini di bawah umur 12 tahun memang tidak bisa dipidana, tapi dilakukan pembinaan. Tapi kalau sudah 12 tahun ke atas, saya sepakat dengan keputusan MK bahwa anak ini bisa dipidana. Jadi kalau dipertanyakan sahabat literatur hukum sekalian, bisakah anak di bawah umur dipidana? Bisa dengan kategori umur 12 tahun ke atas. Tidak bisa dipidana dengan kategori umur 12 tahun ke bawah. Jadi ada kategori itu. Jadi dua hal inilah yang menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Maka saat ini saya tegaskan, ketika anak itu umur 12 tahun sampai 18 tahun melakukan pidana, bisa dipidana dengan catatan separuh hukuman dari orang dewasa atau separuh hukuman dari ancaman pasal yang diterapkan kepada dia maksimum, kemudian dipotong separuhnya. Kemudian bagaimana dengan anak di 0 sampai 12 tahun? Tidak bisa dipidana, tapi dikembalikan kepada orang tuanya atau menjadi anak negara sehingga dibina supaya dia bisa berkembang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B tadi, bahwa anak di bawah umur ini menjadi tanggung jawab negara dan dilindungi hak-hak konstitusinya. Jadi itulah sahabat literatur hukum sekalian, dalam part 1 ini kita tadi membahas apakah anak bisa dipidana. Bisa dengan dua kategori kelompok umur ya. Nah, kemudian mungkin untuk segmen berikutnya atau part 2 dan seterusnya, kita terus akan membahas terkait pembinaan anak dan sistem peradilan anak di Indonesia. Bagi sahabat literatur hukum sekalian yang telah mempunyai anak atau cucu atau masih dalam proses belajar hukum, punya komentar atau punya pertanyaan-pertanyaan terkait sistem peradilan anak di Indonesia, silakan tuang di kolom komentar. Kemudian kita akan diskusikan bersama demi pengetahuan kita dan perkembangan hukum di Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.